Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali ke kelas teknologi film dan televisi. Setelah UTS kemarin, kita sekarang masuk ke lebih dalam untuk mempelajari tentang teknologi televisi. Seperti apa teknologi pada sebuah stasiun penyiaran televisi. Saya sudah membagikan PPT di WA Group dan di Google Classroom. Untuk selanjutnya kita akan membahas sambil kalian lihat PPT yang sudah saya sajikan. Di slide kedua, di slide pertama dulu ada Broadcasting Media System Studio dengan judul itu pembahasan kita hari ini. Selanjutnya di slide kedua ada jenis-jenis kamera. Terdapat di sini ada kamera studio ya, yang kita tahu kamera itu terdiri dari dua jenis, ada IFP dan ING, yang dimana kamera IFP ini memang dikhususkan untuk studio karena dia nanti akan menggunakan sistem instalasi, baik pengaturan gambar, warna, kontras lewat CCU, kamera control unit, yang akan disambungkan dengan RCP. Kemudian alat recording juga dia terpisah dari bodi kamera ya. Alat recordingnya menggunakan sistem VTR. Jadi kalau kita tanya apa bedanya IFP dan ING, perbedaan utamanya terletak pada IFP tidak memiliki VTR pada bodi kameranya, sementara ING memiliki. Makanya ING ini bisa merekod dimanapun, untuk liputan, di gunung, di pantai, atau di pasar, dimanapun bisa. Tapi kalau IFP kita harus menggunakan sistem agar bisa terrekod. Nanti sistem tersebut tadi dihubungkan sama VTR. Nah, pertanyaannya, apakah kamera IFP bisa untuk liputan? Tentu tidak. Nah, kalau itu dibalik, apakah kamera ING bisa untuk studio? Nah, seperti itu. Bisa. Karena apa? Karena kelebihan dari ING ini, selain dia portable, bisa merekod dimanapun, dia bisa dijadikan kamera studio. Kok bisa? Karena ING ini juga memiliki video output ya. Video output itu kalau kita tahu ada digital dan analog. Kalau analog itu ada yang RCA. Yang RCA itu kabel 3 itu biasanya kuning, merah, atau putih, atau hitam gitu. Itu namanya kabel RCA. Kemudian ada BNC. BNC ini masih output video yang analog BNC. Nah, kalau yang digital ada apa? Ada SDI dan HDMI. Nah, BNC sama SDI ini bentuknya sama, cuman berbeda. Yang BNC ini ke analog, SDI ini ke digital, seperti itu. Nah, kalau HDMI kita sudah tahu semua. Nah, jadi kalau ING bisa dipakai studio karena dia memiliki output video yang bisa terkoneksi nanti sama sistem switcher dan ke VTR untuk recordingnya. Jadi kalau keunggulan ING bisa di studio atau di luar studio. Banyak juga stasiun televisi yang menggunakan ING untuk kamera studionya, baik itu stasiun lokal, stasiun komunitas, maupun stasiun swasta, seperti itu. Kemudian untuk IFP memang khusus untuk untuk studio tersistem. Bisa nggak dibawa keluar? Bisa. Contohnya ke lapangan, ke mana-mana bisa, cuman dia menggunakan sistem. Misalnya kita ada acara pentas dangdut gitu ya di alun-alun Purwokerto gitu. Ya, pakai kamera IFP bisa, multi kamera tersistem, nanti bisa terkoneksi, bisa. Tapi kalau untuk liputan single cam, nggak pernah dipakai IFP, khusus untuk multicam yang di luar, untuk acara yang besar. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Di sini ada kamera dan aksesoris. Nah, jadi penyangga kamera atau kaki kamera itu yang kita kenal bukan hanya tripod, banyak macamnya. Ada yang satu lagi bentuknya, di sini ada gambarnya ya, ada pedestal. Nah, pedestal ini menggunakan sistem hidrolik sistem, jadi sistem angin, pegas angin.
Nah, sehingga kita perlu mengecek setiap bulan itu harus mengisi anginnya supaya enak naik turunnya. Dia kayak hidrolik gitu. Tapi nggak ada bunyinya ya. Tapi saya bunyiin aja biar lebih enak bayanginnya. Naik, turun turun, naik jadi enak. Nah, dan dia berat ya, dan dia sangat-sangat stabil. Sangat-sangat stabil. Nah, kekurangan dari pedestal ini dia tidak bisa ditaruh di tanah yang atau lantai yang tidak datar karena sistemnya kakinya itu memang sudah terintegrasi untuk tanah yang datar. Kalau kita lihat dari bentuknya di sini nggak bisa dipakai untuk tanah yang datar karena sistem kakinya seperti itu. Beda sama tripod, ada 3 kaki bisa dipanjang pendekin, yang satunya sehingga bisa di tanah yang kurang datar atau bangunan yang miring, lantai yang miring dia bisa. Tapi kok di pedestal memang benar-benar untuk studio, memang dikhususkan untuk studio, jadi nggak bisa dibawa mana-mana. Kenapa? Selain berat banget ya, berat banget, dan memang dia harus datar, dan lantainya juga harus khusus. Teknologi lantainya itu nggak bisa pakai semen biasa, dia harus pakai apa tuh namanya ya, resin. Nah, jadi resin itu anti gores, anti apa untuk lantai studio itu. Nah, sehingga dia bisa manuver, mau arching, mau crabbing, mau apa namanya, maju mau mundur gampang. Mau crab itu ke kiri ya, kiri, crab left kiri, crab right kanan, atau mau arching setengah lingkaran, dia enak banget pakai pedestal ini. Lebih enak pakai pedestal untuk manuver di lantai yang datar yang standarnya kualitas bagus ya, bukan semen biasa atau karpet atau apa. Enak banget. Makanya studio swasta rata-rata pakai pedestal, jarang yang pakai tripod, itu jarang. Kalau tripod memang bisa dikasih roda, cuman kurang kurang smooth aja, kurang smooth. Nah, dan lebih cepat itu kalau naik turunnya juga lebih cepat pedestal, tinggal diginiin aja, naik turun, pegangnya gini, digenggam naik turun. Itu ada lingkaran itu kayak setir, itu untuk pegangan naik turun, pen kiri pen kanan, jadi lebih lebih simpel, lebih cepat daripada tripod. Nah, terus di tripod kita lihat ya, ini ada bagian-bagian dari kamera. Ini kameranya termasuk kamera IFP karena tidak memiliki VTR di bodinya. Ada Tolly light ini untuk lampu, penanda kalau dia sedang diambil gambarnya dia akan nyala. Kemudian ada viewfinder, ada focus knob untuk, jadi fokusnya itu bukan di lensa lagi, sudah terremote ke gagangnya ini, ke stick ini, ke stick tripod ini. Jadi kita tinggal gini aja. Dia modelnya pakai jempol, kalau nggak salah saya kiri ya. Kiri ini untuk fokus, kanan ini untuk zoom. Nah, jadi kita modelnya gini. Kalau kita gini fokus, gini out fokus. Kalau kayak gini zoom in, kayak gini zoom out. Seperti itu. Kemudian ada tripod lock, terus ada wheel atau roda, ada kabel dan segala macam. Selanjutnya kita masuk ke 4. Poin 4 ini ada teleprompter. Nah, kamera IFP dipasang teleprompter bisa, ING juga pasang teleprompter bisa. Teleprompter ini banyak mereknya ya. Salah satu mereknya itu bisa kita pakai Telemark G219. Nah, generasi 219. Nah, 19 ini mewakili 19 inci teleprompter itu. Ada juga yang 15 inci, ada juga yang 17 inci. Dan apa namanya, kaca dari teleprompter ini dia one direction, artinya apa? Sang host, sang presenter, sang news anchor bisa melihat, bisa membaca, tapi kamera tersebut, lensa kamera tidak langsung menghadap, langsung menangkap gambar presenter tanpa terhalang tulisan yang naik turun. Jadi dia kamera cermin satu arah. Kayak biasanya cermin yang dipakai untuk integrasi itu. Jadi kalau dari dari orang yang diinterogasi nggak bisa ngelihat ke dalam, tapi yang dari dalam bisa lihat keluar, bayangannya seperti itu. Tadi ada mereknya sudah. Kemudian di slide yang kelima ada video control room. Nah, di video control room ini adalah pusat pengendali alat-alat yang ada di studio. Nah, di video control room ini ada switcher. Switcher itu video mixer ya, alat untuk mengambil gambar multicam. Kemudian ada audio mixer, terus macam-macam, ada CCU, ada grafis, ada CG
ditutup grafis ya, sarken generator, dan ada intercom di situ semua. Nah, jadi untuk kendali, pusat operator kendali yang ada di studio seperti itu. Nanti di situ kalau krunya yang bertugas siapa aja, ada pengarah acara, ada lighting man, audio man, tim grafis, tim CCU, tim technical operation ada di situ semua. Produser pun kadang di situ. Kemudian ada beberapa koordinator juga ya, seperti koordinator talent dia di situ. Nah ini, jadi kalau urutannya ada studio, ada video control, baru master control, baru ke pemancar. Di situ juga ada kelihatan video mixernya. Video mixernya itu ada banyak mereknya ya. Nah, salah satunya merek apa itu, ROS ya, ROS Synergy ya, ROS Synergy 2 yang ini ROS Synergy 2, kalau yang ini ROS Synergy 2. Ada ROS Synergy 2 dan banyak macam. Cuman kalau kita udah bisa satu switcher atau satu video mixer yang standar broadcast, kita enak pakai yang lain waktu beda merek enak. Karena sistem kerjanya sama, paling tombol-tombolnya aja yang berbeda. Kalau kita bayangin jangan mixer yang kayak data video atau apa, bukan ya. Itu simple, itu masih kelasnya kelas profesional atau home use bisa dikatakan begitu. Tapi kalau yang sudah di broadcast ada seperti inilah modelnya. Tapi cara kerjanya sama tapi lebih complicated aja. Tapi kalau udah bisa yang broadcast satu, pasti broadcast yang lain cepat. Dan kalau switcher ini gampang jadi pengarah acara karena tiap hari bersinggungan sama pengarah acara. Jadi lama-lama hafal dia. Banyak teman saya itu dari switcher tuh jadi pengarah acara karena tiap hari melakukan dan terbiasa, sehingga flow-nya, cara kerjanya pengarah acara cepat banget dia dapat. Oke, next, selanjutnya di slide ke-6 ada alat ukur signal video. Di sini ada spektrum analyzer untuk mengukur spektrumnya bagaimana di kamera itu ya, tentang video itu apakah sinyalnya cukup. Kalau sinyalnya kurang nanti dikasih video FDA, video distribution amplifier. Nah maksudnya apa dikasih itu? Karena sinyalnya kurang. Kenapa sinyalnya kurang? Pertama karena jarak studio sama jarak control room itu kabelnya terlalu panjang, mungkin lebih dari 50 meter, sehingga harus dikasih FDA tadi, video distribution amplifier. Selain untuk meningkatkan sinyal, dia juga bisa memecah satu input menjadi beberapa output. Nah, contohnya kamera satu nanti dipecah, satu masuk ke CCU, satu masuk ke switcher, yang satu nanti masuk ke monitor, seperti itu. Jadi bisa dipecah begitu. Nah spektrum inilah untuk yang mengukur kurang atau tidak, lebih atau tidak. Nah kalau lebih kita kasih hambatannya 75 ohm. Nanti ada alatnya dia khusus, kita kasih di belakang tempat FDA itu untuk mengurangi hambatannya. Kalau dia kelebihan signal juga gambarnya jadi bermasalah ya, bisa scratch, bisa nggak keluar, atau kalau kekurangan juga dia juga bermasalah, jadi harus pas. Nah kemudian di vector scope ini adalah alat untuk mengukur warna. Nah warna yang keluar di kamera itu bisa kita adjust. Nah adjustnya itu panduannya vector scope. Benar nggak blue-nya ngelewatin titik tidak atau segala macam seperti itu. Nah untuk hal ini sebenarnya enaknya tuh pakai peralatan kita menjelaskannya. Cuman kita punya keterbatasan waktu dan peralatan, cukup tahu aja sih. Jadi alat untuk mengukur sinyal apa, spektrum analyzer. Alat untuk mengatur warna, mengukur warna apa, vector scope. Terus alat untuk mengukur kontras, white, terang gelap, itu apa namanya, waveform monitor. Nah waveform monitor ini untuk mengukur hitam, black level ya, terus kontras, terus kontras, terang gelap ya, kontras dan terang gelapnya itu hitam putih itu diukur lewat waveform monitor. Satuannya peak to peak. Nah jadi setiap dia naik satu angka berarti naik satu peak, naik satu angka naik satu peak. Misalnya di situ ada 42 ke 41, berarti satu peak itu artinya naik satu atau turun satu.
turun 1 berarti 42 ke 41, naik 1 jadi 41 ke 42. Nah, pedestal itu adalah garisnya. Garis garis 0 ini disebut pedestal. Pedestal itu di bawah itu dia makin gelap, di atas itu dia makin terang, seperti itu. Nah, aturan yang bagus bagaimana? Dia tidak melebihi garis gelap, tidak melebihi garis putih. Jadi kontrasnya itu benar-benar di tengah-tengah. Seperti itu. Kemudian di sini ada mikrofon juga, ada 3 mikrofon, ada 2 mikrofon. Di sini sebenarnya ada 3 jenis mikrofon itu ya. Ada dinamik, kondenser, dan karbon. Kalau dinamik ini kita pakai membran, kondenser ini kita pakai kumparan, kalau karbon itu kita bahannya karbon. Tapi di sini tidak dituliskan karbon, nggak apa-apa. Yang sering kita temuin itu dinamik dan kondensor. Nah, dinamik ini atau kondensor ini memiliki beberapa jenis polarity atau pola penangkapan dari suara. Ada omi, nah ini gambar yang atas kanan atas ini omnidireksional. Jadi dia ke seluruh area. Kemudian ada bidireksional, 2 arah aja ya, depan belakang gitu ya, seperti itu. Kemudian ada unidireksional atau 1 arah, seperti itu. Nah, ini tangkapan dari mikrofon, polaritinya ada 3, omni, bi, sama unidireksional. Nah, ini harus dipahami. Nah, ada dinamik, dia berdasarkan pakai bahannya itu membran ya, bergetar membrannya seperti kertas semen di dalamnya itu. Nah, jadi gelombang suara kita menggetarkan membran sehingga menjadi gelombang listrik. Nah, makanya kalau dinamik atau apapun nggak boleh diketok-ketok, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketokan itu kuat banget getarannya. Terus kondensor dia pakai kumparan. Kalau dia pakai kumparan berarti dia pakai listrik, makanya dikasih baterai. Kalau dinamik nggak pakai baterai. Kalau nggak ada baterai dikasih pentem. Nah, pentem itu fungsinya pengganti baterai 48 volt kalau nggak salah saya. Seperti itu. Nah, kalau kita di sini tuh sering pakai wireless, mikrofon wireless yang ada Sennheiser dan segala macam, itu basicnya adalah kondensor. Seperti itu. Kalau wireless pasti basicnya kondensor. Kalau dinamik itu bisa yang genggam, kondensor juga bisa loh genggam. Nah, boom mic itu kondensor. Pokoknya bedanya gampang. Kalau dia pakai baterai pasti dia kondensor. Gitu. Mau yakin lagi dia kumparan, buka aja. Cuman kan repot banget harus dada-dada buka. Seperti itu. Kemudian ada audio control room ya, tempatnya jadi satu juga walaupun terpisah tapi jadi satu sama control room. Nah, ini jenis mixernya. Nah, mixer audionya yang satu digital, yang satu analog ini. Nah, yang di atas yang paling besar ini udah digital, jadi kita tinggal program dia nanti udah otomatis tersimpan, kita tinggal pencet aja programnya, dia mixernya sudah naik sendiri. Nah, gitu. Kalau yang analog kita naikin manual, seperti itu. Untuk pengetahuan umum aja, inilah yang dipakai mixernya untuk studio broadcast, seperti itu. Kemudian ada alat ukur audio. Nah, kalau yang di sini kita lihat ada LED meter sama VU meter. Nah, yang paling bagus dia itu tidak melebihi angka 0 atau angka 100%-nya. Nah, angka 100% ini di 0. Gitu, di 0. Ini untuk analog, tapi kalau untuk digital dia minus berapa ya? Minus 16 kalau nggak salah saya. Bisa dikoreksi nanti kalau nggak salah saya, minus 18 kalau nggak salah saya. Apa minus 20? Aduh, kok lupa gue ya. Udah lama banget sih soalnya. Banget antara minus 18 atau minus 20 seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang analog dia di 0. Jadi makanya nanti kalau kalian kita mau mixer digital, nolnya mana kok nggak ada. Nah, itu minus 20 atau minus 18 dia itu sama dengan 0. Berbeda perhitungannya. Seperti itu. Jadi kalau di mixer itu 0 berarti dia analog. Tapi kalau dia minus 20 berarti itu digital. Kemudian di sini ada VTR. Nah, VTR ini dipakai untuk bisa merekod, bisa memplayback. Nah, jadi bahannya itu bisa di Vcam atau Vita ya. Nah, tapi sekarang udah jarang ya dipakai, ini lebih ke komputer, jadi dijadikan digital sekarang. Jadi ada komputer untuk merekod, ada komputer untuk playback. Nah, kalau dulu playback sama ngerekod pakai VTR. Nah, VTR ini nanti untuk hasil dari rekod yang kamera IFP tadi, ING juga bisa. Nanti lewat mixer, nanti
nanti direkod di VTR seperti itu. Tapi sekarang udah jarang digunakan VTR, lebih ke komputer. Jadi ada komputer playback, ada komputer record. Nah, tapi kita harus tahu macam-macam VTR ini ada Betacam, DVC Pro, ada yang pakai mini DV, ada yang pakai VHS. Bahan bakunya juga mahal-mahal dan tidak efisien ya. Sekarang udah digantiin ke PC atau komputer lebih efisien. Cuman komputernya bukan sembarang komputer ya, super komputer. Jadi aman. Oke, jadi kalau di selain VTR ini untuk ngerekod dia seluruh program yang dihasilkan oleh mixer, yang dikeluarkan oleh mixer video, dia juga per kamera itu ada backupnya. Jadi per kamera itu punya satu VTR sendiri-sendiri. Jadi ada backupnya, tetap ada backupnya. Itu masih dipakai sampai sekarang. Untuk backup itu harus dipakai. Jadi selain dia ngambil rekotan seluruh program acara dari beberapa multicam tadi yang udah jadi satu, ada juga backup yang per kamera gitu. Untuk jaga-jaga apabila terjadi suatu masalah di VTR dari switcher yang output switcher bermasalah, kita punya backup per kamera sehingga kita bisa editing manual pakai Adobe atau pakai software lainnya seperti itu. Kemudian kita ada di lighting. Nah, di sini ada lighting effect, ada lighting basic ya. Balkar ini termasuk basic. Fresnel ini yang paling kanan atas sendiri ini, yang backgroundnya biru ini, dia itu apa namanya, Fresnel. Ini basic juga. Yang efek ini ada gobo, ada lampu cyber, ada par ini bisa dipakai basic, bisa dipakai efek. Seperti itu. Kemudian ada ini yang untuk studio ya, yang digantung di studio. Kemudian ada yang portable yang bisa di slide 12 ya, bisa dibawa kemana aja karena isi going dan mudah digunakan, pakai tripod. Ada Red Hat, HMI, Fresnel, HMI yang banyak macamnya, ada yang 2,5 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 575 watt dan segala macam. Kemudian ada Fresnel juga yang pakai tripod, ada Dedolite juga, ada Red Hat, Blonde, nah ini bisa digunakan. Ada efek juga bisa, ada yang portable pakai apa namanya, par portable ya. Ini namanya tripod T, kalau kita bilang tripod T. Jadi bisa kita pakai. Ini yang di sebelah kanan sendiri, lampu efek yang ada biru, hijau, kuning, merah ini. Nah, ini bisa portable, bisa dibawa kemanapun. Kemudian untuk ngatur lampu-lampu tersebut kita bisa ngatur manual. Tapi kalau untuk khusus studio yang ada di slide 11 tadi, kita pakai mixer. Nah, ini mixer ini masih kategorinya masih professional home use ya. Kalau mixer yang kita gunakan di studio TV atau pementasan itu standarnya cuma kita pakai 2 merek, Avolet atau Grandma. Kalau yang lain nggak kepake. Kecuali kalau untuk dangdutan di lapangan, acara kecil, nggak apa-apa pakai mixer kayak gini. Ada B226 27 kalau nggak salah, saya banyak lah, ada Crocodile banyak. Tapi kalau untuk acara besar kayak X Factor, konser X Factor, Indonesian Idol, itu kita pakai Avolet atau Grandma. Atau konser Jarum Super konser Gudang Garam, atau pembukaan Olimpiade, atau pembukaan Asian Game, atau pembukaan Asian Game, Asian Game, kita pakainya udah kelasnya udah kelas Avolet sama Grandma. Nah, ini teknologi peralatan dari televisi. Nah, untuk itu saya berikan tugas buat rangkuman tertulis tentang materi ini yang saya jelaskan ini. Setelah itu dirangkum dengan tulisan, diketik, nanti dikumpul di Google Class, disertakan minggu depan pertanyaan tentang broadcasting media sistem studio. Jadi satu orang memberikan satu pertanyaan, sehingga kita ada diskusi nanti di sana. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.